am the Lord, I am Jehovah, I change not. Kalau saudara mau menaruh hidup saudara, masa depan saudara, jangan pada sesuatu yang bisa bergoncang. Kerajaan bisa bergoncang, apalagi cuma perusahaan, saudaraku. Apalagi perusahaan orang lain akan goncang. Saya mau beritahu akan ada penghukuman seperti terhadap Mesir kepada dunia ini. Apa yang disembah dunia, itu dijungkir balikkan. Dunia menyembah Mammon, dan Mammon akan dijungkir balikkan, saudara. Nomor 1 God. Nomor 2 Christ, Kristus. Di firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Bangkit berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Hey. Haleluya, haleluya. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan double. Pak. Dan kasihnya. Kasih tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Hal yang ketiga yang pasti tidak akan berubah adalah firman Tuhan. The word of God. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat ke-35. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Firmanku tidak akan pernah berubah ataupun berakhir. Segala sesuatu akan berakhir. Kita lihat institusi-institusi yang hebat. Bank-bank yang luar biasa. Financial institution yang dianggap hebat sekarang yang di Swiss dan sebagainya. Goncang. Pasti. Kerajaan-kerajaan, negara-negara yang selama ini merasa diri kuat. Pasti goncang. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Yaitu yang nomor 4. The kingdom of God. Kerajaan Allah, Ibrani pasal ke-12. Ayat 28 yang kita baca tadi. Sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Let us have grace. Marilah kita melayani Tuhan dengan hormat, dengan takut dan gentar. Godly fear di hadapan Tuhan. Saudara, bersyukurlah kalau kita percaya sesuatu yang tidak tergoncangkan. Saya mau tanya, persepuluhan itu peraturan gereja atau dari sorga? Amin. Kalau peraturan manusia tidak akan ada gunanya. Tetapi kalau dari sorga, apapun krisis di sana, di luar kita, setiap umat Tuhan yang memegang janji Tuhan, ujilah aku. Amin. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Akan menghardik belalang bagimu dan tidak ada pohon anggur yang tidak berbuah bagimu. Janji Tuhan, dia berkata, put me into test. Ujilah aku. Ayat itu satu-satunya yang mengizinkan untuk menguji Tuhan. Saudara, orang kalau nggak ditepuk kantong uangnya, nggak berpaling ke sorga. Ya, kalau cuma mengalami sakit mungkin belum. Tetapi ketika dia mengalami kekeringan, ketika apa dia tabur tidak tumbuh, dia akan mulai berseru kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, berdasarkan 4 hal yang tidak berubah ini, mari kita teliti kembali firman Tuhan. Yang pertama saudara harus lakukan adalah sekali lagi
Perhatikan keadaanmu. Consider your way. Consider your ways. Jangan memperhatikan orang lain. Kita ini terlalu sering usil urusan orang lain. Perhatikan keadaanmu. Apa engkau mengumpulkan uang di pundi-pundi yang berlobang? Apa hidupmu tidak pernah puas? Orang kalau hidupnya puas, saudaraku, makan sayur bening, dia tetap bisa mengucap syukur pada Tuhan. Bukankah firman Allah berkata lebih baik sepiring sayur disertai kasih daripada lembu tambun satu meja disertai pertengkaran. Nah saudaraku, yang sedang Tuhan kerjakan, saya ulangi sekali lagi tadi, dia menggoncangkan langit dan bumi. Dia menggoncangkan bangsa-bangsa, memenuhi rumah ini dengan kemuliaan, dan memenuhi tempat ini, memenuhi kita, umatnya dengan shalom. Katakan shalom. Dunia tidak akan punya shalom. Kita punya shalom. Saya masih ingat ketika krisis moneter menghantam Indonesia. Tahun 98 saya dengan istri saya, kami seperti biasa saya rangkul dia. Saya ngantar dia belanja di TP1 waktu itu saudara ya. Baru ada TP1, TP2. Dan saat itu saya bertemu dengan seorang pengusaha di Surabaya ini, yang bukan anak Tuhan. Salah langkahnya gontai, mukanya panjang. Dia dulu punya toko paling hebat di sini, sekarang tokonya sudah nggak ada. Karena yang paling hebat itu saudaraku akan hilang saudara. Dia berkata begini pada saya. Tak kandani yo, dia ngomong bahasa Jawa pada saya. Tak kandani yo, zaman saiki sing iso guyang-guyu kari haleluya. Amin. Dia berkata, keadaan seperti ini, goncang ekonomi seperti ini, yang bisa ketawa itu haleluya. Oh, saya bersuka cita. Betul katamu itu. Tuhan sedang membuat perbedaan antara yang memuji Tuhan, antara yang menyembah Tuhan, dengan yang tidak menyembah Tuhan. Sebab dia menyembah Tuhan, yang punya mulut tidak bisa menjawab. Punya mata tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa menolong. Punya kaki tidak bisa melangkah. Tapi saudara saya punya Tuhan yang memegang perjanjian. Saudara, tahun ini belum berakhir. Kemarin kita merayakan satu mukjizat. Seorang pengusaha, kapan itu kita pergi ke Israel sama-sama. Dan di tempat di mana Tuhan merubah air jadi anggur, kami berkumpul bersama memberkati pasangan ini. Tidak punya anak, ingin punya anak 16 tahun. Tapi mereka memutuskan tidak pakai bayi tabung. Mereka memutuskan tidak adopsi anak. Mereka percaya pada Tuhan yang berjanji dan menggenapi. Tahun yang lalu kita datang tuh bulan Maret ya Pak ya. Bulan November istrinya hamil. Dan kemarin kita rayakan 30 hari, baru lahir 30 hari. Mereka begitu penuh sukacita. Mereka kumpulkan seluruh kenalannya dan berkata, orang yang bertekun, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Yes. Jadi yang pertama, consider your ways. Perhatikan keadaanmu. Yang kedua, Tuhan berkata dalam Hagai pasal kedua, be strong and fear not. Jadilah kuat dan janganlah takut. Orang kalau takut, orang kalau panik, itu melakukan hal-hal yang bodoh, saudara. Biar hatimu dipenuhi dengan firman. Kalau kau dipenuhi firman, kau tidak akan goncang. Janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam Kristus tidak ada ya dan amin bersama-sama. Kristus adalah ya untuk semua janji Tuhan. Karena itu kita mengatakan amin. Amin. Jadi kalau ada janji Tuhan jangan diam aja. Katakan amin, sesungguhnya demikian. Dan itu akan terjadi bagi saudara. Apa yang membedakan kita dengan orang dunia? Orang dunia takut, panik, khawatir. Karena itu anak-anak kita yang mau ambil spesialisasi, banyak yang berkata, Pak, saya ini kok dipimpin Tuhan, mau ambil kesehatan jiwa, psikiatri. Saya bilang silakan. Sebab firman Tuhan berkata, akhir zaman ini orang akan mati ketakutan. Karena apa yang sedang terjadi di atas dunia. Saya kata pada anak-anak kita yang lain, kamu ambil spesialisasi jantung, komplit, kesehatan jiwa dan jantung. Karena banyak orang akan mati mendadak. Orang mati ketakutan tentang apa yang sedang terjadi di dunia. Tapi saudara saya tidak ketakutan. Saya dan saudara bisa nyanyi. Gimana nyanyinya? Gini.
Bumine goyang akeh lindune. Bumine goyang akeh lindune. Amin. Yo para kanca padha elinga sing maha kuwasa. Mumpung sira isih urip ing alam donya. Amin sekali lagi. Bumine goyang akeh lindune. Amin. Bumine goyang akeh lindune. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ketika bumi ini goyang, kita tahu Tuhan Yesus akan segera datang. Akan ada gempa bumi di banyak tempat, kelaparan di banyak tempat, deru perang, peperangan dan deru perang. Saudaraku, tetapi angkat matamu, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Berikan tepuk tangan buat dia, saudara. Nanti tanggal 19 September, jadi Sabtu ini, Sabtu depan, jam 6 sore, kita ganti penanggalan. Kita memasuki tahun 5770, perhitungan tahun Ibrani. Amin. Perhitungan tahun Ibrani 5770. Angka 70 itu adalah Samek Ain. Ain itu mata. Eyes. Ain itu mata. Bahasa Arab sama. Samek Ain 5770. Ini Samek seperti lingkaran itu. Circle, ini Ain. Nah Ain ini artinya mata. Bukankah Tuhan punya janji dalam firman-Nya dalam Ulangan 11 ayat 12. Kita adalah satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dan mata Tuhan, perhatikan Ain, ya, mata Tuhan, Ain Yahweh, mata Tuhan mengawasi kita dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Haleluya. Saya sudah lama tidak tanya saudara, mau tanya lagi saya. Ya, berapa banyak saudara percaya Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan? Percaya? Kalau percaya katakan haleluya. Perhatikan baik-baik. Percayakah Anda sebelum akhir tahun 31 Desember jam 12 tengah malam, semua hutang saudara dibebaskan? Yang percaya angkat tangan. Nah, yang angkat tangan ini ngaku punya. Engkau mengumpulkan uang di pundi-pundi yang berlobang. Jangan marah pada saya. Tuhan memberkati Anda. Amin, saudaraku. Yang diangkat tangan itu tahu pernah saya jebak sebelumnya. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Kita baca nih ayatnya ya. Ulangan 11 ayat 12. Tahun Samek Ain. His eyes will guide you. Matanya akan memimpin saudara. Dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam keluarga saudara. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. A land for which the Lord your God cares. Mata Tuhan Allahmu. Ain Yahweh. Ya Elohenu Allahmu. Tetap mengawasinya dari awal sampai dengan akhir tahun. Senang enggak saudaraku? Dilihat oleh Tuhan. Amin. Kalau Anda punya bayi, zaman dulu ya, tahun yang lalu kalau punya bayi itu dipasang alat jadi kan ibunya datang. Ya. Sekarang lebih canggih. Pakai CCTV. Bisa dilihat lewat handphone, ya. Waduh saudaraku, dilihat terus anaknya bagaimana, ngompol bagaimana, apa susternya enggak nakal, kelihatan saudara. Ya. Saya percaya kalau orang mengasihi itu ingin lihat terus. Saya sampai sekarang kalau khotbah suka curi pandang pada istri saya. Dan halal hukumnya. Amin saudaraku. Kalau curi pandang pada istri orang lain haram saudaraku. Tapi kalau istri sendiri kan boleh ya.